Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke kalkulus 2 bab 8.2 melanjutkan pertemuan sebelumnya yaitu metode trigonometri, rasional dan tak tentu dengan dosen pengampunya saya sendiri Fadwa Mafura. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, metode yang ketiga dari metode integral ini adalah metode trigonometri, di mana di sini kalian bisa lihat ada ini rumus reduksi ya. Nah, untuk rumus reduksi ini yang akan kita pakai hanya 4 saja, yaitu rumus yang pertama ini, di mana nanti integral ini mencari sin ya. Lalu rumus kedua ya mencari cos ya ini, dan rumus ketiganya integralnya mencari tangan x dx, dan rumus yang keempatnya mencari kotangan ya. Nah, di mana rumus reduksi di sini dipakai jika pangkatnya di atas 2. Jadi kalau mulai misalnya integral sin pangkat 3, 4, 5 dan seterusnya, kita akan memakai rumus reduksi ini ya. Oke. Lalu selain rumus reduksi ada juga rumus yang lainnya ini ya. Sebenarnya ada banyak rumus-rumus lainnya. Cuma yang akan saya tampilkan di sini contoh-contoh soalnya hanya ada 6 ya, itu juga lebih banyak ke sini dulu ya, ke rumus nomor 4, 5, dan 6 ya. Rumus nomor 4 itu kalau kalian nanti ketemu, misalnya mencari integral ya, integral sin A dikali cos B, atau integral sin A kali sin B, atau bisa juga cos A dikalikan dengan cos B ya. Oke. Nanti kita langsung melihat ke contoh soalnya. Oke. Jadi diingat ya, di metode trigonometri ini ada rumus reduksi, ada juga rumus yang lainnya. Oke, langsung ke contoh soal nomor 1 di sini ya, ini nomor 1. Kalian mencari integral cos pangkat 5 x dx. Nah, berarti ini dia memakai rumus reduksi karena pangkatnya melebihi dari 2. Kalau pangkat 2 kan bisa langsung dikerjakan ya dengan rumus integral biasa. Tapi kalau rumusnya udah di atas 2, itu harus memakai rumus reduksi. Nah, di sini kalian karena cos pangkat 5, maka yang kalian lihat adalah rumus reduksi nomor 2 ya ini, yaitu integral cos. Nah, rumusnya itu jika kalian lihat di slide sebelumnya adalah rumusnya 1/n. N-nya itu adalah 5 ini ya, pangkatnya kan di soal 5. Jadi 1/n atau 1/5 cos pangkat n dikurang 1, berarti 4 ya. Oke, jadi 1/5 cos pangkat 4 x dikalikan dengan sin x. Sin x ini adalah bawaan dari rumus reduksinya. Lalu dijumlahkan dengan n kurang 1/n. N kurang 1-nya adalah 4 ya, 4/n, n-nya 5, integral cos n dikurang 2. Nah, n-nya tadi kan 5, berarti dia menjadi pangkat 3 cos x dx. Nah, oke, kita pindah ke baris berikutnya. Untuk yang 1/5 cos pangkat 4x dikali sin x ini tidak ada perubahan sampai baris ketiga. Nah, yang ada perubahan ini 4/5. Nah, ini kita bikin kurung lagi, kenapa? Karena cos yang pangkat 3 di sini, nah ini pangkatnya melebihi 2, maka kalian pakai rumus reduksi sekali lagi. Kebetulan rumusnya juga rumus reduksi nomor 2. Nah, makanya di sini muncul 1/3 atau 1/n. Cos pangkat n, nah n-nya 3, x kali sin x dijumlahkan dengan n dikurang 1/n. Nah, ini n dikurang 1/n-nya adalah 2/3 integral cos n dikurang 2. Nah, karena n yang tadi ini adalah 3, ini ya, 3 dikurang 1, 3 dikurang 2 menjadi 1, sehingga menjadi integral cos pangkat 1 x dx. Oke, pindah ke baris berikutnya, ini sama, ini juga sama, kurungnya kalian buka ya.
4/5 dikali 1/3 menjadi 4/15. Cos pangkat ini salah, cosnya harusnya pangkat 3 ya. Cos pangkat 3x sin x plus, nah ini 2/3-nya dikalikan dengan 4/5 menjadi, ya ini 2/3 ini dikalikan dengan ini 4/5 sehingga menjadi 8/15. Sehingga ya ini integral cos menjadi sin x plus c. Nah, jadi jawaban dari integral cos pangkat 5x dx ya ini, yang baris ketiga ini ya. Selesai sampai di sini. Oke, itu tadi memakai rumus reduksi nomor 2 ya. Oke. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Sebentar, saya hapus dulu ini biar bersih. Oke, untuk soal nomor 2-nya. Oke, sebentar. Nah, di sini sudah nggak pakai rumus reduksi lagi karena rumus reduksi itu intinya sama aja dengan soal nomor 1. Jika kalian ketemu misalnya soalnya integral sin pangkat 7, ya udah sama aja ya. Jadi 1/n sin pangkat n dikurang 1 dan seterusnya, seperti itu ya. Ikuti rumus reduksi yang ada di slide 1 ya. Jadi kalau rumus reduksi itu ya tinggal masukin saja n-nya ya, nilai n-nya. Oke, yang agak rumit adalah rumus yang lain yang ada tadi ada 8 ya atau ada 9 gitu. Nah, ini contohnya soal nomor 2, diketahui integral sin 3x dikali dengan cos x dx. Nah, kalau kalian lihat di rumusnya, ini adalah memakai rumus nomor 4 ya. Oke, di mana rumus nomor 4 itu adalah integral sin A kali cos B ya. Oke, nah ini A-nya adalah 3, B-nya 1 ya. Sehingga kalau integral sin dikali cos itu jatuhnya kalian tulis ulang lagi sesuai dengan yang di rumus menjadi setengah kali sin A dikurang B. Nah, A dikurang B-nya adalah ini 3 dikurang 1. Karena ini kan nggak ada angka satunya, kita anggap 1 ya. Lalu dijumlah dengan sin A plus B. Nah, A plus B-nya adalah 4. Karena 3 ditambah 1 menjadi 4 dx. Nah, kalau ininya udah yakin benar, kalian tinggal selesaikan ya. Ini sin-nya dikalikan dengan yang dalam kurung, setengahnya dikalikan dengan yang dalam kurung. Jadi setengah sin 2x dx. Jangan lupa integralnya. Setelah itu setengah dikalikan dengan sin 4x, maka menjadi setengah sin 4x dx. Nah, setelah itu karena ini masih ada integralnya, integral sin 2x itu adalah kalian memakai rumus substitusi yang di pertemuan sebelumnya. Atau kalau mau cepat gini aja. Integral sin itu apa? Cos kan? Nah, cos 2x. Jangan lupa cos 2x-nya ini dibawa karena ini bawaan soal ya. Jadi integral sin 2x itu adalah cos 2x dikalikan dengan 1/n-nya. N-nya itu adalah 2 ya. Ini jadi 1/2. Tetapi kalau kalian mau lebih detail lagi, kalian bisa pakai rumus substitusi. Ini saya mengajarkan cara cepatnya aja. Jadi kalau ada sin 2x, sin 3x di atas 1 ya. Kalau sin x itu kan gampang ya, turunannya integralnya adalah min cos x. Tapi kalau udah mulai ada angka 2 ke atas, jadi langsung aja min cos 2x seper 2. Kalau cosnya 3 berarti kalau di sini sin-nya 3x, maka di sini turunannya min sepertiga cos 3x. Atau misalnya integral sin 4x seperti yang ini, maka integralnya menjadi min 1/4 cos 4x ya. Jadi mengikuti nilai n-nya ya. Nah, setengah ini jangan lupa udah ada di dalam soal tadi. Nah, setelah itu kalian tinggal kalikan aja sehingga hasilnya menjadi min 1/4 cos 2x dikurangi 1/8 cos 4x plus c ya. Nah, ini adalah soal nomor 2 dengan memakai rumus lainnya, bukan rumus reduksi. Jadi diingat ya, ini bukan memakai rumus reduksi tapi memakai rumus yang lainnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, soal nomor 3-nya.
Nah, di sini, soal nomor 3 diketahui integral sin dikali dengan sin, di mana A-nya itu 5, B-nya 3. Jadi kalian memakai soal nomor 5 ya. Nah, di sini nih soal nomor 5 rumus lainnya. Di mana kalau sin ketemu sin itu jatuhnya adalah setengah cos A dikurang B dik dikurang cos, A plus B ya. Nah ini. Nah, A-nya itu 5, B-nya 3 ya. Jadi cos 2x min cos, 8x. Seperti sebelumnya, maka setengahnya kalian kalikan menjadi setengah cos 2x dan setengahnya dikalikan lagi dengan cos 8x, setengah cos 8x. Nah, setelah itu kalian integralkan cos 2x-nya menjadi sin setengah sin 2x karena 2 ya. Nah, kalau ini cos 8x menjadi 1/8 sin 8x. Ya, jangan lupa integral cos adalah sin ya. Ini juga nih integral cos sin, integral cosnya sin sehingga setengah kali setengah menjadi 1/4 sin 2x. Nah, yang ini menjadi 1/16 sin 8x ya. Jadi intinya kalau udah ketemu rumusnya ya, kalau udah yakin udah benar, ya udah tinggal kalikan yang di dalam kurung, setelah itu dijabarkan. Oke, untuk soal nomor 4. Nah, ini kebetulan ketemunya perkalian cos kali cos, yaitu memakai rumus nomor 6. Nah, kalau cos itu jatuhnya adalah setengah dikali cos A dikurang B dijumlah dengan cos A plus B. Kebalikan dari yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya sama ya dikurang dulu ya. Dikurang dulu sama lalu dijumlah. Oke, setelah itu kalian kalikan ya, jangan lupa ini setengah dikali cos 2x ya menjadi setengah cos 2x lalu setengahnya lagi dikalikan dengan cos 6x. Di sini setengah kali cos 6x sehingga integral dari cos adalah sin ya. Sehingga cos 2x menjadi 1/2 sin 2x dan cos 6x-nya menjadi 1/6 sin 6x. Udah tinggal kalian kalikan menjadi 1/4 sin 2x dan 1/12 sin 6x. Oke, cukup mudah kan? Asal kalian tidak salah mengambil rumus. Oke, kita lanjut. Ya, itu tadi, contoh dari metode trigonometri ya. Jadi hati-hati aja kalau metode trigonometri. Bisa dibilang susah-susah gampang ya. Susahnya kalau kalian nggak cermat, nggak teliti ya mengambil, rumus penjabarannya. Oke, kita masuk ke metode yang keempat, metode rasional dari metode integral ya. Oke, di sini nanti metode rasional ini ada 2 ya, yaitu kalau rumusnya yang pertama faktor linear berbeda, satu lagi faktor linear berulang ya. Nah, ini di sini saya akan eee jabarkan dulu atau jelaskan faktor linear berbeda. Jadi kalau faktor linear berbeda mungkin, di sini, ada fungsi G-nya nih, jika fungsi G X-nya ya seperti ini, bentuknya faktorisasi ya, maka nanti fungsi f(x)-nya kalian tinggal, jabarkan ya, tinggal dikali silang aja sebenarnya nih, ini sebenarnya kali silang nih ya, oke. Nah, mungkin agak bingung ya kalau ngeliat angka-angka rumus gini, langsung ke contoh soal saja. Ini contoh soalnya, diketahui fungsi f yaitu integral x plus 1 dibagi dengan x kuadrat min 4x min 12. Ini ya soalnya ya. Saya ulang lagi, soalnya diketahui fungsi f(x) sama dengan carilah integral x plus 1 dibagi dengan x kuadrat min 4x min 12. Oke, langkah pertama, ini yang ada di bawah ini sebagai, pembaginya x kuadrat min 4x min 12 kalian faktorisasi. Nah, dapatlah x min 6 dan x plus 2 ya. Kalau kalian kalikan lagi kan ini menjadi x min 6 dikali x plus 2 itu hasilnya ini ya. Ini x kuadrat min 4x min 12. Nah, setelah itu kalian pecah menjadi A dan B ya. Jadi yang x plus satunya di atas, disingkirkan dulu, taruh di
ruas kiri saja. Nah, ini kalian pecah menjadi A per X min 6 dijumlahkan dengan B per X plus 2 ya. Nah, setelah itu kalian angka berikutnya dikali silang ya. Nih, A-nya dikali ini, dikali X min 2 dapat yang ini ya. Setelah itu B-nya juga kali silang dengan X min 6. Nah, plus ya, kenapa plus? Karena di sini soalnya plus ya. Plus B dikali X min 6 dibagi dengan X min 6 dan X plus 2 ya. Nah, setelah itu dari hasil perkalian ini nanti kan kalian kalikan nih, ini A dikali X plus 2 hasilnya adalah AX plus 2A ya. Nah, itu kalian pisahkan ya. Jadi nanti yang ada variabel X-nya dipisahkan di sini, yang ada variabel A sama B-nya kalian pisahkan di sini. Ini dapatnya dari mana? Ya ini tadi nih, ini kalian kalikan dulu semua ya, dikalikan setelah kalikan baru dipisahkan. Nah, dipisahkannya nanti seperti ini. Nah, sama yang di bawahnya ini juga kalian kalikan, dapatnya ini nanti. Seperti itu ya. Oke, saya bersihkan dulu sebelum pindah ke slide berikutnya. Oke, jadi diingat ya. Nah, setelah tadi kalian udah pisahkan ya, kalian ambil yang X-nya tadi ya, yang A plus B ada X-nya ya. Ingat kan tadi ya, yang A plus B ya, ini diambil dari yang perhitungan sebelumnya, lalu sama dengan X. Nah, yang X yang ini kalian ngambil dari soal nih, dari sini nih. Nah, ini nih soal ya. Nih. Sedangkan yang 2A min 6B-nya ya sama dengan 1. Nih. Satunya juga ngambil dari soal ini, ngambil dari sini. Ya, nih, dari sini ya. Ini yang X ini ngambil dari sini ya. Oke. Jadi kalau yang A plus B-nya ini sama dengan X ngambil dari yang perhitungan sebelumnya, yang penjabaran tadi, lalu yang 2A min 6B-nya juga ngambil dari perhitungan sebelumnya. Oke, ini saya hapus dulu, dirapiin dulu. Oke, setelah itu, nah, karena X sama X ini bisa dicoret, X sama X kan habis ya, 1 ya, jadinya ini 1. Nah, ini A-nya di sini ya, harusnya B-nya masih muncul ya. Nah, di sini A-nya saya taruh di ruas kiri, B-nya langsung pindah ke ruas kanan menjadi min B, menjadi min ya. Jadi 1 min B ya. Oke. Nah, setelah itu ini stop dulu sampai sini ya. Lanjut ya. Jadi nanti disimpan dulu ya. Ini yang ini ya, karena kita belum tahu nilai B-nya ya. Nah, untuk mencari nilai B-nya kita lanjut ke sini ya. Nah, oke, kalian tulis dulu 2 min 6B sama dengan 1. Tadi saya terangkan ya satunya dari mana. Setelah itu masukkan nilai A-nya nih. Ganti dengan 1 min B. Dapat dari mana? Dari sini tadi. Ini ya, 1 min B-nya. Lalu dijabarkan ya, dikalikan 2 sehingga menjadi 2 min min 2B min 6B sama dengan 1. Setelah itu lalu min 2B min 6B-nya digabung menjadi min 8B. Sedangkan 2 yang ini pindah ke ruas kanan menjadi 1 min 2. Sehingga nilai B-nya menjadi min 1 per min 8. Sehingga minnya jadi hilang menjadi 1 per 8. Nah, setelah itu ini udah dapat kan nilai B-nya ya, 1 per 8. Masukkan ke sini nilai B-nya. Sehingga 1 min B, tinggal masukkan aja B-nya menjadi 1 per 8 menjadi 7 per 8. Oke. Udah dapat ya, ini nilai A-nya, ini nilai B-nya. Nah, sehingga nanti nilai akhirnya, nilai fx-nya, tulis lagi soalnya, fungsi fx sama dengan integral x plus 1 ya, dibagi x kuadrat min 4x min 12 dx. Nah, tadi kan dipecah ya, A per min x min 6 ya. Nah, A-nya itu ganti dengan 7 per 8. Ditambah B
ya, kalau kalian buka slide sebelumnya yaitu B per X plus 2. Nah, B-nya ganti dengan 1/8 ya. Ya, per X plus 2. Nah, kalau ini kan integral ya, kalau kalian cari integralnya, ini adalah dilihatnya yang 7/8-nya atau 1/8-nya kalian pindahkan ke depan pindahkan ke depan, bukan angka, tapi lambang integral itu menjadi dx per X min 6, dan ini menjadi dx per X plus 2, dan itu adalah sama aja dengan ln ya. Nah, maka hasilnya adalah 7/8 ln X min 6 dijumlahkan dengan 1/8 ln X plus 2 plus C. Nah, maka hasilnya adalah yang ini ya. Oke, itulah contoh untuk faktor linear berbeda ya. Oke, mohon maaf kalau terburu-buru ya atau kecepatan ya menerangkannya. Oke, saya hapus lagi. Dibersihkan dulu. Sekarang kita masuk ke contoh. Nah, untuk yang B, faktor linear berulang yang ini, yang metode rasional yang kedua, di sini nanti jika Gx-nya itu fungsi G-nya itu pangkatnya ini berulang sebanyak M kali ya, ini ya berulang sebanyak M kali ini. Oke. Nah, maka nanti kalau tadi kan difaktorisasi ya, kalau ini enggak. Ini nanti kalian pecah juga sama menjadi A plus B plus C, D, E, dan seterusnya sebanyak pangkat M-nya ya. Nah, jadi nanti pangkat M-nya itu dimulai dengan AX plus B pangkat 1, lalu AX plus B pangkat 2, AX plus B pangkat 3, sampai AX plus B pangkat M ya. Jadi diulang sebanyak pangkatnya yang ada di soal ya. Oke. Ini saya bersihkan. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, soalnya ini adalah diketahui fx sama dengan integral x per X min 3 pangkat 2 dx. Ini soalnya. Nah, di sini dilihat M-nya itu adalah berulang sebanyak 2 kali ya. Nah, maka kalian pecahnya hanya 2 aja, menjadi A dan B. Tapi kalau pangkatnya 3 menjadi A plus B plus C. Kalau pangkatnya 4, A plus B plus C plus D dan seterusnya ya. Nah, di mana A itu nanti kebagiannya X min 3 pangkat 1 yang ini. Sedangkan B-nya nanti B per X min 3 pangkat 2. Kalau ada C nanti plus C per X min 3 pangkat 3. Kalau D nanti D per X min 3 pangkat 4 dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, tapi di sini saya hanya pakai 2 kali aja faktornya ya, pengulangannya. Oke, nah di sini tadi kan udah kita pecah ya A dan B-nya. Nah, nanti kalian jabarkan ya, dijabarkan. Kalau dijabarkan nanti dapat ini ya, seperti ini. AX min 3A plus B sama dengan X. Nah, X-nya itu dapat dari soal dari sini. Nah, ini ya. Oke. Lalu yang sebelumnya juga sama ya. Ini min 3A plus B sama dengan 0 ya. Nah, 0 itu karena di sini hanya ada X ya. Kalau tadi kan X plus 1 ya di soal sebelumnya. Kalau ini hanya ada X, maka di sini kita taruh 0 karena tidak ada angkanya lagi ya. Oke, seperti itu. Oke, saya hapus dulu. Nah, kalian bisa kan ya menjabarkan yang AX min 3A plus B. Jadi masing-masing dikalikan dengan angka yang di bawahnya ya, dengan pembaginya. Oke, nah sehingga nanti ini X-nya kan sama ya, ini X sama, ini coret ya. Jadi gini, maaf, ini saya hapus dulu biar bersih. Nah, jadi hasil perkalian yang tadi dapatnya ini ya, ini ya. Oke, nah ini nanti kalian pisah AX sama dengan X-nya ngambil dari soal. Lalu yang min 3 per
B-nya itu pindah ke sini untuk mencari nilai B gitu ya. Jadi ini dipisah ya. Nah, AX ini menjadi X-nya dicoret sehingga nilai A-nya langsung kedapet 1. Sedangkan min 3A plus B-nya kan pindah ya untuk mencari nilai B sama dengan 0. Nah, karena A-nya sudah dapat sehingga nilai B-nya juga langsung dapat yaitu 3 ya. Oke, ini lebih mudah ya, mencari nilai A dan B-nya. Oke, kalau sedangkan AX min 3A plus B-nya ini kalian dapat dari perkalian yang tadi ya, yang sebelumnya. Oke, kalau nilai A dan B, A-nya sudah dapat, B-nya sudah dapat, tinggal mencari, masukkan ke nilai fx-nya. Ya, ini. Tulis ulang lagi soalnya, fx, fungsi fx-nya adalah integral x per x min 3 pangkat 2 dx. Nah, tadi kan di situ ditulis A per X pangkat min 3 pangkat 1. Nah, A-nya adalah 1, taruh di sini. Nah, sedangkan B-nya adalah 3 per X min 3 pangkat 2 ya. Ini 3-nya di sini taruh. Nah, karena ini 1, jadi dianggapnya hanya dx per X min 3 itu adalah integralnya adalah ln ya, menjadi langsung ketemu ln X min 3. Sedangkan yang ini karena ada angka 3-nya nggak bisa langsung ln. Walaupun 3-nya kamu taruh di depannya integral, ini menjadi dx X pangkat min 3 ini. Tetap nggak bisa karena apa? Di bawahnya ini ada pangkat 2. Maka kalian masukkan dengan metode substitusi menghitungnya ini ya. Ini menghitung hasil yang ini nih dengan metode substitusi. Oke, saya bersihkan dulu biar nggak bingung ya. Oke, mungkin kalian agak-agak lupa karena udah minggu kemarin ya metode substitusi. Nah, ini kalian pilih dulu U-nya, ya ini U-nya ambil yang angka di dalam kurung ya. Yang ini X min 3. Nah, U-nya adalah X min 3 sehingga U-nya berubah menjadi DU per DX ya. Ini adalah turunan bukan integral dan turunan dari X ini X min 3 ini adalah 1. Turunan X-nya 1, turunan 3-nya 0. Setelah itu dx-nya pindah ke ruas kanan. Jadi 1 dx, satunya saya nggak tulis sehingga du sama dengan dx. Nah, setelah itu masukkan lagi ke dalam soalnya itu adalah 3 per U kuadrat yang ini ya, masukkan ke dalam soal ini ya, bentuk soal ini. Sehingga integral 3 per U, ini X pangkat min 3-nya kita ganti dengan U pangkat 2 du. Nah, karena ini U pangkat 2-nya adanya di bawah, atau sebagai pembagi, kita naikkan menjadi dikali, bukan dibagi lagi, tetapi menjadi dikali U pangkat min 2 ya. Kenapa pangkatnya berubah? Sekarang sudah saya jelaskan karena dia dari bawah pindah ke atas menjadi berubah pangkatnya. Sehingga integralnya dari integral 3 kali U pangkat min 2 menjadi 3U pangkat min 1 per min 1, yaitu min 1-nya dari mana? Ini min 2 dikurangi, min 2 ditambah 1 adalah min 1. Sehingga 3-nya itu U-nya kita turunkan lagi ke bawah ya, menjadi min 3 per U. Setelah itu U-nya kita ganti dengan X min 3, sehingga menjadi min 3 per X pangkat min 3. Nah, ini yang kita pindahkan ke sini, ya. Sehingga hasil akhirnya ln X min 3 dikurang 3 per X min 3 plus C. Ya, jadi khusus untuk yang selanjutnya itu pakai yang ini, pakai metode substitusi. Sudah tidak bisa lagi pakai ln, ya. Menyelesaikannya. Oke, itu adalah contoh untuk faktor linier berulang ya, untuk metode rasional. Oke, kita lanjut. Untuk metode tak tentu ya. Nah, metode tak tentu ini rumusnya, ciri-ciri soalnya itu mudah sekali, di mana nanti dia ada batasnya, batas atas dan batas bawah, pembatasnya ini untuk perhitungannya. Nah, ini ya, fx dx ya, sehingga di sini soal nomor 1 ya, ada contoh soalnya. Nah, ini nanti terakhirnya jadinya seperti ini ya, ada batas bawah, batas atas. Untuk metode tak tentu ini penyelesaiannya bisa berbagai macam, bisa langsung diintegralkan pakai integral dasar atau bisa juga diselesaikan dengan metode substitusi, pakai trigonometri, pakai rasional, pakai parsial dan lain-lain. Jadi dia ini
namanya saja metode tertentu. Jadi penyelesaiannya bisa dengan, eee, li bisa dengan, 5 macam, yaitu dengan integral dasar atau integral substitusi, integral parsial, integral trigonometri, dan integral rasional. Jadi tergantung soalnya ya. Tapi yang pasti dia ada batas atas, batas bawah. Oke, untuk soal nomor 1, diketahui X kuadrat plus 2X dx, di mana batas atasnya 2, batas bawahnya 1. Nah, kalau dilihat dari contoh soal kayak gini, ini berarti menyelesaikannya dengan menggunakan metode integral dasar atau langsung diintegralin aja. Oke, integral dari X pangkat 2 adalah X pangkat 3 per 3 atau sepertiga X pangkat 3, sama aja ya. Ini saya nulisnya satunya saya hilangkan. Jadi X3 pangkat 3. Lalu integral dari 2X dx adalah 2X kuadrat per 2 ya. Oke. Ini saya udah nggak terangkan lagi ya, ini di minggu kemarin sebelumnya udah saya jelaskan kalau mencari integral dasar. Nah, setelah itu kalau mau lebih rapi nulisnya begini, sepertiga X pangkat 3, nah ini 2 sama 2 habis, coret, sisa X kuadrat ya, maka dengan batas atasnya 2, batas bawahnya 1. Nah, masukkan di sini, ganti X-nya dengan 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 3 dari yang sini ya, ini dari sini, ini yang dari yang ini ya, X-nya. Lalu, ini untuk batas atas ya, dengan nilai X-nya 2. Nah, batas bawahnya dikurangi. Nah, dikurangi. Ini jadi ini masih yang batas atasnya, batas atas dikurangi batas bawahnya ini. Dikurangi nilai X-nya adalah 1 dan ini juga 1. Oke, setelah itu kalian selesaikan ini, 8/3 ditambah 4 dikurangi 1/3 plus 1, ya dapat dari mana? Yang ini dapatnya dari sini, yang ini dapatnya dari perhitungan ini, maka hasilnya 2/3 dikurangi 4/3 sama dengan 16/3. Di sini saya tidak menjelaskan lagi karena kalian ini udah dari SMA atau SMU sudah pernah belajar ya cara menghitung pecahan ya. Oke, maka soal nomor 1 ini sudah didapat hasilnya adalah 16/3. Oke. Ini adalah contohnya, saya kasih contoh berapa ya contohnya. Oke. Nah, untuk soal yang berikutnya. Untuk soal nomor 2-nya, nah di sini kalian menyelesaikannya dengan cara, kalau dilihat soalnya adalah ini ya. Nah, ini menyelesaikannya dengan metode substitusi. Maka kalian cari dulu U-nya, bikin U-nya ya, gitu. Atau ya dengan U-nya. U-nya kalian ambil yang X kuadrat min 15 ya. Setelah itu kalian pecahkan di sini ya. Nah, dapatlah ini ya. Terus dapat ini ya. Nah, kalian coba sendiri ya, pilih U-nya sama dengan X kuadrat ya, min 15. Setelah itu ganti U-nya dengan DU per DX dan seterusnya ya, sehingga nanti didapat ini semua, diganti ya. Oke, kalian lihat catatan yang minggu sebelumnya ya. Jadi, belajar, aktif ya, yang penting di sini saya sudah mengarahkan kalian cobanya dengan memakai metode substitusi. Nanti didapat hasilnya 6. Jadi kalau untuk metode tak tentu ini pasti ada hasil akhirnya, ya seperti ini nih hasil akhirnya 6. Oh sudah habis, hanya 2 soal saja saya tampilkan ya. Jadi cukup sekian, sehingga ilmunya bermanfaat. Sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.